Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nita Bareng Kesumaningsi dengan NIM 6670240103. Nah, saya merupakan mahasiswi dari jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan membahas keterkaitan dari filsafat ilmu dengan politik dan juga dalam konteks pemerintahan menurut 3 pilar utama. Jadi yang pertama itu ada ontologi, lalu yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Nah, jadi ontologi dalam konteks pemerintahan itu mengacu pada kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami, mengorganisasikan, dan menjelaskan hubungan, konsep, serta entitas dalam sistem pemerintahan. Ontologi sendiri itu dalam hal ini bisa diterapkan untuk membangun pemahaman struktural dan sistematis mengenai elemen-elemen pemerintahan, termasuk ke dalam hubungan lembaga, peraturan, proses, serta aktor yang terlibat. Jadi, contoh ontologi dalam pemerintahan itu juga meliputi 3. Yang pertama adalah model ontologi kebijakan publik. Dalam hal ini tuh mencangkup elemen kebijakan, aktor pembuat kebijakan, tujuan kebijakan, serta dampak implementasinya. Nah, kemudian yang kedua itu ontologi tata kelola. Ontologi tata kelola pemerintahan itu mengorganisasikan fungsi dan juga hubungan antara lembaga pemerintahan pusat dan juga daerah. Dan yang terakhir adalah ontologi sistem pemilu yang mendefinisikan proses, aktor, dan juga aturan dalam pelaksanaan pemilu. Nah, jadi dengan ontologi, pemerintahan dapat bekerja secara efisien dan transparan untuk mengurangi redundasi serta meningkatkan kolaborasi antara lembaga. Selanjutnya, dari 3 pilar utama tersebut adalah epistemologi dalam konteks pemerintahan, yang merupakan studi tentang bagaimana pengetahuan diperoleh, divalidasi, dan digunakan dalam proses pemerintahan, yang mencangkup cara pemerintahan membangun, mengelola, serta memanfaatkan pengetahuan untuk mengambil keputusan, merumuskan kebijakan, dan juga melayani masyarakat. Nah, tantangan epistemologi sendiri dalam pemerintahan itu mencangkup biasnya pengetahuan, di mana pemerintah terkadang menggunakan pengetahuan yang hanya mendukung agenda tertentu. Kemudian yang kedua, kurangnya data yang akurat. Data yang tidak lengkap atau tidak valid dapat menghasilkan keputusan yang buruk. Dan yang terakhir itu kesulitan dalam berpartisipasi publik. Jadi tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi. Nah, epistemologi dalam pemerintahan itu membantu memastikan untuk keputusan dan juga kebijakan yang dibuat itu berdasarkan pengetahuan yang valid, relevan, serta bermanfaat untuk kepentingan publik. Ini tuh menjadi landasan penting bagi pemerintah yang transparan, akuntabel, serta responsif. Nah, yang terakhir dari 3 pilar utama yaitu aksiologi dalam konteks pemerintahan, yang merupakan studi tentang nilai-nilai yang mendasari dan memandu keputusan, kebijakan, serta tindakan pemerintah. Nah, aksiologi itu berfokus pada pertanyaan tentang apa yang bernilai, mengapa hal tersebut dapat dianggap penting, serta bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Definisi aksiologi sendiri itu merupakan cabang filsafat yang membahas nilai, baik nilai moral atau etika maupun nilai keindahan ataupun estetika. Dalam pemerintahan tersendiri, aksiologi itu lebih condong kepada nilai etika, nilai utilitarian, serta nilai sosial. Selanjutnya adalah implementasi nilai dalam kebijakan, di mana berisi keseimbangan nilai, pengambilan keputusan berbasis nilai, serta pemenuhan etika pemerintahan. Nah, manfaat dari aksiologi bagi pemerintahan itu juga berisi tentang membimbing kebijakan, di mana nilai-nilai aksiologi itu membantu pemerintahan untuk merancang kebijakan yang mencerminkan
kepentingan dan kebutuhan rakyat. Kemudian meningkatkan kepercayaan publik, di mana pemerintahan yang memprioritaskan nilai-nilai seperti keadilan dan transparansi cenderung dapat kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat, yang kemudian meningkatkan kualitas kehidupan, di mana kebijakan berbasis nilai itu mendorong terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Kemudian yang terakhir itu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, di mana nilai-nilai estetis ataupun nilai etis dalam aksiologi itu berfungsi sebagai pengendali moral bagi pemerintah. Terdapat juga contoh aksiologi dalam praktik pemerintahan, di mana yang pertama itu redistribusi kekayaan. Jadi program seperti bantuan sosial atau subsidi bagi kelompok miskin itu mencerminkan nilai keadilan sosial. Kemudian yang kedua itu pemberantasan korupsi, di mana menunjukkan komitmen pemerintah terhadap nilai integritas dan transparansi. Kemudian kebijakan lingkungan, ini tuh merupakan upaya pelestarian alam, menunjukkan nilai yang keberlanjutan. Dan yang terakhir itu keterbukaan informasi publik yang menguatkan nilai transparansi dan juga akuntabilitas. Nah, selanjutnya terdapat juga tantangan aksiologi dalam pemerintahan yang mencangkup konflik nilai, misalnya nilai efisiensi, ekonomi, dan juga keadilan sosial, atau antara kepentingan individu dengan kepentingan publik. Kemudian pragmatis politik, di mana pemerintah itu terkadang mengabaikan nilai-nilai demi kepentingan politik jangka pendek. Nah, kemudian yang ketiga itu terkait implementasi yang tidak konsisten, di mana nilai-nilai yang diakui secara teoritis itu tidak selalu diterapkan dalam praktiknya. Sekian video terkait penjelasan dari 3 pilar utama yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.